Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur ini. Di sini saya akan membuat bolen, pisang, keju, coklat, dan selai nanas. Mau tahu caranya, bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Di sini saya siapkan bahan-bahan resep A ya teman-teman. Di sini saya siapkan baskom, kemudian saya masukkan 300 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan segitiga biru dan 100 gram gula pasir. Kemudian 1 sendok makan susu bubuk. Sejumput garam, vanili bubuk secukupnya, kemudian saya aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Kemudian saya masukkan margarin 200 gram. Kemudian ini saya aduk-aduk pelan-pelan dan ini akan saya uleni sampai terbentuk menjadi adonan ya teman-teman. Ini adonan yang pertama ya teman-teman, adonan A. Kemudian ini saya akan menguleni menggunakan tangan dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian saya remas-remas. Kemudian saya tambahkan air 100 ml. Saya masukkan semuanya dan terus diuleni sampai terbentuk menjadi adonan yang benar-benar sudah tercampur merata ya teman-teman. Sampai menjadi adonan yang kita inginkan ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget. Dan seperti ini teman-teman. Videonya saya skip ya teman-teman supaya tidak kepanjangan. Diuleni sampai terbentuk menjadi adonan yang tidak lengket di tangan dan sudah tidak ada tepung yang kering. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya siapkan plastik wrap. Kemudian saya letakkan adonannya. Dan saya tutup. Kemudian ini saya pipihkan dibentuk segi 4. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini saya ratakan dan saya tutup. Kemudian ini akan saya istirahatkan di dalam kulkas ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Dan lanjut ke adonan yang kedua ya teman-teman. Di sini saya siapkan 200 gram tepung terigu, 100 gram margarin dan 50 ml air dan 50 ml minyak ya teman-teman. Kemudian saya masukkan margarinnya, kemudian saya uleni menggunakan tangan. Caranya sangat mudah dan simple banget ya teman-teman. Kemudian saya uleni. Saya remas-remas. Dan kemudian saya masukkan air dan minyak yang sudah dicampur ya teman-teman. 100 ml ya teman-teman. Nih seperti ini minyak sama air. Saya masukkan semuanya dan terus diuleni sampai terbentuk menjadi adonan yang super lembut, kalis dan elastis ya teman-teman. Terus diuleni sampai adonannya tidak lengket di tangan dan tidak ada tepung yang kering.
Caranya sangat mudah dan simpel banget. Kita bisa membuat bolen sendiri di rumah teman-teman untuk camilan keluarga. Untuk isiannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Di sini isiannya saya menggunakan pisang, keju, selai coklat dan selai nanas. Kemudian ini meja kerja saya taburi dengan sedikit tepung terigu tipis-tipis. Kemudian saya letakkan adonannya. Kemudian ini adonannya akan saya pipihkan ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan ini dia teman-teman, adonannya sudah rata. Dan kemudian adonan yang sudah saya buat tadi, yang adonan A, saya masukkan ya teman-teman. Nih seperti ini. Dan kemudian ini saya tutup, saya timpahkan adonannya. Nah seperti ini. Saya tutup semuanya. Nah, kelihatan kan teman-teman? Terus ini akan saya pipihkan lagi. Kemudian saya lipat lagi. Saya taburi lagi dengan tepung terigu. Kemudian saya pipihkan lagi. Supaya nanti hasilnya berlapis-lapis ya teman-teman bolennya. Dan kemudian ini saya lipat lagi. Kemudian saya pipihkan lagi. Untuk mendapatkan hasil yang berlapis-lapis seperti ini ya teman-teman. Dilakukan berkali-kali, dilipat. Saya lipat lagi. Kemudian saya pipihkan lagi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian ini akan saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Kelihatan, teman-teman, adonannya lembut banget. Jadi kita bisa membuat camilan sendiri di rumah ya, teman-teman. Dipotong sama rata. Kemudian saya ambil satu potong dan saya taburi dengan sedikit tepung terigu. Kemudian saya pipihkan lagi ya teman-teman. Dan kemudian ini akan saya isi dengan isian keju dan pisang ya teman-teman. Saya di sini menggunakan keju mozzarella yang sudah diparut. Kemudian saya tutup. Nah, seperti ini dan kemudian saya lipat seperti amplop ya, teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman, lihat. Cantik banget. Kemudian saya ambil satu lagi. Ini akan saya isi dengan selai coklat ya, teman-teman. Nih, untuk mendapatkan hasil yang lebih berlapis-lapis seperti ini ya teman-teman. Ini saya lipat-lipat lagi. Kemudian saya gilas lagi.
Dan ini akan saya isi selai coklat ya teman-teman. Teman-teman boleh diganti dengan selai stroberi atau meses, boleh ya teman-teman, disesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi bisa dibuat dengan berbagai macam rasa ya teman-teman. Dengan satu adonan bisa diisi dengan berbagai macam rasa teman-teman. Kemudian ini saya lipat seperti amplop. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini yang isinya coklat. Dan kemudian saya akan membuat lagi yang isinya selai nanas ya teman-teman. Nih teman-teman, seperti ini. Secukupnya, jangan terlalu banyak, nanti pecah ya teman-teman. Kemudian saya tutup di kedua sisi dan kemudian saya lipat ya teman-teman. Di ujungnya ditekan-tekan supaya nanti tidak keluar isiannya, dan saya lipat lagi seperti amplop. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian ini akan saya tata di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Dan kemudian ini saya olesi permukaannya dengan kuning telur tipis-tipis ya teman-teman. Diolesi sampai rata. Kelihatan cantik banget teman-teman. Ini kalau di luaran sana mahal loh teman-teman. Jadi kita bisa membuat camilan untuk keluarga sendiri di rumah teman-teman, untuk teman ngopi atau teman ngeteh ya teman-teman. Kemudian ini saya taburi toppingnya dengan keju mozzarella yang sudah diparut ya teman-teman. Tipis-tipis saja supaya hasilnya lebih cantik. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini siap kita panggang teman-teman, dan pemanggang saya seperti biasanya. Ini pemanggangnya sudah panas, wajannya sudah saya kasih garam, dan kemudian saya letakkan satu loyang dan saya tutup. Kemudian ini akan saya panggang sampai matang selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Dan setelah 20 menit ini dia teman-teman, di permukaannya masih kurang, nanti akan saya panggang lagi menggunakan air fryer ya teman-teman. Karena saya tidak punya oven teman-teman. Nih saya masukkan ke dalam air fryer. Dan setelah matang dari air fryer ini dia teman-teman, di permukaannya sudah keemasan, sudah golden brown, dan kemudian saya angkat dan saya tata di atas piring saji ya teman-teman. Dan ini dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Ini saya panggang semuanya sampai selesai. Caranya sangat mudah dan simple banget teman-teman. Hasilnya juga dapat banyak dan rasanya juga tidak kalah dengan yang di luaran sana ya teman-teman. Dan ini yang isiannya coklat ya teman-teman. Di permukaannya juga saya olesi dengan kuning telur tipis-tipis teman-teman. Dan kemudian saya taburi dengan biji wijen tipis-tipis supaya hasilnya lebih cantik. Dan kemudian ini siap kita panggang ya teman-teman. Prosesnya juga sama. Kemudian ini yang selai nanas, yang isiannya selai nanas saya olesi dengan kuning telur, saya taburi dengan biji wijen dan keju mozzarella yang sudah diparut juga ya teman-teman, secukupnya. Jadi supaya tidak salah ambil ya teman-teman, yang isi nanas saya kasih 2 topping wijen dan keju mozzarella.
Kalau yang isiannya coklat saya kasih wijen aja. Kalau yang pisang sama keju tadi saya kasih keju mozzarella aja ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Ini sudah saya panggang semuanya. Ini sudah matang. Saya tata semuanya di atas piring saji ya teman-teman. Hasilnya dapat banyak teman-teman. Mantul banget teman-teman. Aromanya wangi banget. Nih teman-teman, menggoda. Ini cocok banget buat teman ngeteh dan ngopi bersama keluarga ya teman-teman. Jadi yang isinya selain nanas, saya agak gosongin sedikit ya teman-teman supaya tidak keliru untuk mengambil rasa. Karena di sini saya menggunakan 3 rasa. Nah, teman-teman sudah komplit. Kemudian saya akan mencoba mencicipinya ya, teman-teman. Saya ambil satu nih, teman-teman. Ini yang isi coklat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nih teman-teman lihat tuh. Berlapis-lapis teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin hasilnya yang berlapis-lapis sesering mungkin dilipat-lipat ya teman-teman. Recommended banget teman-teman. Manisnya pas, gurih banget. Recommended, pokoknya wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.